Halo, halo. Eh, halo, halo. Halo. Hey, Iqbal. Bentar gue nulis Maaf. ini ya. Pin quote dulu. Ya, BTW, Selamat. apa poster lo tak salah tanggal cuy. Oh, salah tanggal ya? Iya. sorry. Oke. Bentar gue kasih tahu yang bikin. 1 bulan yang lalu. Jadi kayak balik ke masa lalu gitu. Oke. Oh, bulannya ya? Iya. Tanggalnya sama. Iya. Sorry, bentar gue buka dulu. Ya halo, balik lagi di Amarcord hari ke-15. Wih, pas banget nih. Setengah bulan puasa. Lo puasa nggak? Puasa itu. Jadi acaranya, niatan acaranya ini salah satu program live di Archipel untuk apa? Namanya diambil dari filmnya Federico Fellini. Lu udah nonton belum? Judulnya Amarcord. Oh, oke. Belum? Oke. Belum ya. Jadi itu artinya I remember, itu dari dialek lokalnya di Rimini, suatu kota kecil di Italia. Niatannya memang untuk ini berbagi tentang pengalaman pengalaman sinema dan gimana pengalaman itu membawa sampai diri lo sekarang gitu. Iya. Nah, gue setiap hari ngundang kawan bicara yang beda-beda. Gitu, ini udah hari ke-15, jadi ada 14 orang yang udah sebelumnya. Lu suara gue dengar jelas kan? Jelas. Iya. Gue jelas kan? Jelas. Gitu. Nah, hari ini kebetulan kawan bicara gue Iqbal, direktur dari Ganesha Film Festival ya. Iya. Yang diadakan oleh LFM ITB. Yang festivalnya sendiri sebenarnya kayaknya waktu itu gue pernah nanya, ternyata lebih tua dari Archipel. Iya. Untuk kalau tahun Iya. penyelenggaraannya ya. Cuman beda kan. Archipel setiap tahun, kami 2 tahun sekali. Oh iya, dulu 2 tahun sekali ya. Oh iya. Terus lu jurusan apa Bang di ITB? Teknik fisika. Teknik fisika. Oke. Nah terus gimana nih? LFM itu kan kayak UKM ya, UKM resmi berarti ya dari ITB. Iya, bukan resmi. Itu kayaknya urusannya sama apa ya? Mungkin lu bisa cerita-cerita dulu gimana lu yang teknik fisika terus punya ketertarikan sama film sampai bergabung sama LFM gitu. Ceritain aja dari dulu. Sih penonton atau dengan film gitu. Agak personal tapi memang harus personal. Iya, personal. Jadi pertama kali tertarik sama LFM karena sebenarnya sederhana sih. Mereka tuh setiap tahun tuh selalu bikin video ngedit buat mahasiswa baru gitu loh. Jadi pas gue SMA, anak-anak SMA kalau ngeliat YouTube kan ITB muncul tuh video LFM pertama kali gitu. Dan editannya bagus-bagus gitu kan. Akhirnya dari situ ya udahlah, gue ngerasa kayak karena dari dulu SMA gue suka nonton film, secara umum ya nonton film sebagai isi waktu dan lain-lain. Kayaknya seru gitu untuk ikut orang-orang yang suka film juga gitu. Dari situ ketemu dengan orang-orang yang sama sih, mereka suka film mulai dari yang sebagai suka nonton doang atau mungkin ya sampai udah mengkaji gitu, dan ya dikumpul dari satu tempat gitu. Dan sebenarnya LFM tuh kalau
gue bisa sebut ya, sebenarnya mirip sih sebenarnya sama apa, kalau archipel tuh apa namanya di baliknya, gue jadi mendadak lupa. Forum Lenteng. Forum Lenteng. Forum Karena Lenteng. Forum Lenteng tuh banyak, maksudnya Forum Lenteng menganggap film sebagai medium kan. Jadi banyak medium-medium seni lain yang dieksplor juga, yang kalau yang setahu gue ya, gambar dan lain-lain gitu loh. Meskipun pas gue nanya-nanya tuh itu untuk mendukung si perfilmannya itu juga gitu. Di LFM juga gitu, kita ada fotografi dan lain-lain. Jadi sebenarnya nggak cuma orang-orang yang suka film doang, tapi yang suka fotografi, yang suka eksibisi, terus yang suka yang suka produksi dan kritik film juga di situ gitu loh. Oke. Nah, kalau lu sendiri personal demen nonton film dari kapan? Dan gimana ceritanya? Sebenarnya gue suka nonton film itu sederhana. Kan dulu tuh SMA tuh sering treadmill kan. Agak basi gitu kalau misalkan treadmill jalan 1 jam nggak. Kan gue jalan ya biasanya ya. Jalan 1 jam nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi patokan gue itu film gitu. Misalkan dulu kan filmnya kayak Iron Man gitu loh. Jadi filmnya sepanjang film ini misalkan. Jadi gue ngikut aja terus. Dari situ kayak seru juga nonton film ya. Meskipun gue sampai sekarang juga nggak bisa dibilang die hard film atau cinephile yang sekarang sering banget disebut kalau di Twitter ya. Tapi gitu. Sekarang kayak gue menikmati film gitu sebagai medium cerita ya, lebih ke medium cerita gitu loh, karena tutur ceritanya juga unik gitu kan. Dan gue juga pemalas sih sebenarnya, karena kalau baca buku tuh ya kita dipaksa ya aktif kan. Jadi kalau film kan kita menikmatinya tuh sepaket gitu loh. Jadi kalau buku kan kita harus sambil berimajinasi dan lain-lain gitu kan. Jadi gue senang gitu dengan medium cerita film gitu. Oh gitu. Jadi di LFM untuk selain lu masuk ke LFM selain karena memang udah ada basic ya gue demen nonton, berarti lu tertarik sama mereka lakukan gitu. Tapi kocak juga sih. Kayaknya lu yang pertama selama 15 hari ini yang suka film ternyata dari kegiatan olahraga. Biasanya gimana? Biasanya yang lain adalah yang memang ada yang memang kultur di keluarganya nonton filmnya udah kuat dari kecil gitu. Ada yang memang penasaran sendiri. Ada juga yang karena misalnya kayak Panji kemarin. Dia bilang katanya waktu dia SMA tuh kayak temen-temennya pada ngomongin film melulu polanya, tapi dia nggak bisa ikut obrolan ya karena dia nggak tahu gitu. Jadinya dia awalnya adalah karena pengen ikut ngobrol gitu. Nah, lu berarti enggak apa? Yang lucu tuh ada satu cerita lucu, gue sama bokap gue. Ini lucu banget sih ceritanya. Jadi gue tuh di keluarga enggak sih, gue maksudnya banyak orang-orang yang nggak suka film, nggak begitu suka film, terus gue memaksa untuk suka film gitu kan. Beberapa hari yang lalu bokap gue tuh lagi ngomong Contagion gitu kan. Terus karena kan sesuai banget nih konteksnya kan lagi sekarang gitu kan, lagi masa-masa pandemi gitu. Akhirnya yaudah tuh di Netflix kan nggak ada ya. Jadi bokap gue nggak bisa nonton sendiri gitu kan, ya gue download aja sendiri. Ini pak, aku download pak, gitu kan Contagion. Ya kan. Terus gue udah nge-play nih, gue colokin ke TV kan. Gue ada di situ gitu kan. Cuman ketika di play subtitlenya nggak ada subtitlenya tuh. Bokap gue males kan. Bentar ya pak. Jadi gue download dulu. Bokap gue udah keburu main HP. Pas gue nge-play, bokap gue main HP sepanjang film. Terus gue kayak kode-kode gitu. Ini aktornya bagus ya. Ini bagus ya. Bokap gue kayak sambil main HP. Oh iya bagus sih. Terus dia balik lagi. Jadi emang kalau kultur sih nggak ada. Bener-bener nggak ada gitu. Iya nggak apa.
ada juga yang memang penasaran sendiri, maksudnya memang di keluarganya nggak ada yang punya foto tapi penasaran sendiri. Ada juga yang kemarin juga sempat ada Mbak Rini, dia demen karena pertama awalnya karena terpaksa karena dia kerjaannya adalah sebagai wartawan gitu. Terus dia ditempatkan untuk nulis review film gitu. Akhirnya sampai keterusan gitu. Maksudnya memang ada yang keterlibatannya atau sukanya itu muncul dari mereka masih kecil, ada yang setelah bahkan sudah lulus kuliah gitu. Ya gue sendiri juga setelah lulus kuliah, setelah punya duit terus bisa kerja terus akhirnya bisa beli DVD bacaan waktu itu. Padahal lo nggak ada background filmnya ya, maksudnya kuliahnya juga nggak ada kan? Setahu gue lo akun fiskal dulu. Oh, fiskal ya. Dulu justru malah gue nggak terlalu demen film ya. Waktu gue kecil sampai kuliah itu maksudnya ya nonton aja, tapi nggak pernah yang karena kalau gue dulu ini kayak kalau lu nonton satu kayak lu udah nonton semua gitu. Maksudnya gitu. Lu baca dari misalnya lu beli DVD atau nyewa DVD, lu baca dari sinopsisnya udah kebayang tuh, wah ya udah sampai ending biasanya kayak gitu. Jadi dulu kalau gue dulu film yang gue tonton berulang-ulang cuma ada berapa ya? yang gue inget sih 2, Snow White, lo tau gak sih Snow White and the Seven Dwarfs, film Disney, sama Grease. Grease yang John Travolta. Iya udah. Itu dulu sama film-film ini lah. Maksudnya lo nonton sebagai suatu hiburan atau sebelum apa ya? Ini kan nyemplung banget nih kalau yang sekarang nih. Kalau dulu tuh pas masa-masa kuliah tuh yang nonton sih asal nonton aja ya. Oh iya, sebenarnya sampai sekarang juga menurut gua nonton itu adalah hiburan. Tergantung definisi hiburan menurut gua. Iya sih, benar sih. Jadi tapi maksudnya kalau dulu ya memang nggak tertarik karena ya bosen aja kayaknya gitu. Soalnya dulu juga waktu kecil juga bokap gua tuh biasanya kalau dia demen nonton film. Cuma yang dia sewa itu film-film yang kayak ini loh, kayak film-film jagoan gitu loh. Yang jagoannya pasti menang udah, yang lebih yang maco gitu kayak. Ya maco. Iya kayak gitu-gitu yang maksudnya ya lu dari depan tahu lah formula filmnya gitulah. Tapi kalah dulu menang. In some sense film tersebut menghibur ya buat orang yang kayak ibaratnya makan snack gitu ya, kayak seru nih gitu loh. Maksudnya ada beberapa film yang ya gue mengakui, gue nggak tahu sih apakah benar ada film difficult tuh ada gitu loh. Kalau ini kayak agak sulit, emang harus penuh fokus gitu kan. Kalau film kayak ledak-ledakan, tembak-tembakan tuh kayak apa sih, kayak sambil nyantai sambil makan kuaci gitu enaknya tuh. Kalau itu. Nah itu dia. Nah itu dia apalagi di sekarang ya, maksudnya internet udah cepat, maksudnya lu juga semakin banyak yang bisa lo pilih gitu. Ya itu kan ini ya, pilihan ya. Antara lu mencari hiburan yang macam apa gitu atau lu pengen nonton film yang gimana, itu kan semua ada gitu ya. Tergantung lu butuhnya apa gitu. Nah terus kalau lu sekarang angkatan tahun keberapa sih di ITB? Gua angkatan 2017, berarti tahun ketiga ya. 3 tahun. Oke. Iya. Nah terus biasa itu LFM tuh kegiatannya apa sih? Soalnya selain mengadakan Ganesha Film Festival. Sebenarnya Ganesha Film Festival tuh a fraction of kegiatannya dari LFM sebenarnya. LFM tuh sangat karena yang tadi gue bilang dia tuh sebenarnya ada banyak bidang kan. Sebenarnya ada pertunjukan, ada videografi, Kine Club, jadi mereka tuh dipisah, kritik sama produksi itu dipisah. Terus sama fotografi gitu loh. Mereka masing-masing sebenarnya punya fokus yang berbeda gitu kan. Sebenarnya di dalam LFM itu kegiatannya tentu mainly production kan, maksudnya produksi tulisan, produksi film pendek. Dan memang sebenarnya dan mereka rutin gitu loh. Jadi dalam sebulan atau 2 bulan dalam suatu rentang tertentu kayak ada challenge, ayo kita bikin film temanya gini gitu. Jadi untuk produksi ya, untuk foto juga demikian gitu.
jalan-jalan misalkan, terus habis itu yaudah kita hunting foto lah gitu kan, jalan-jalan sampai ke luar kota atau eksibisi habis itu. Jadi sebenarnya untuk ngomongin siklus dari suatu karya sih ada semua ya. Oke, lengkap ya berarti ya. Dari apresiasi produksi gitu, ada eksibisi, ada semua ya. Iya. Oke. Memang diniatkan seperti itu ya. Memang diniatkannya seperti itu sih. Oke. Nah, terus menarik ya, Kina Club. Lu sebenarnya di bagian mana? Di LFM aktifnya lebih di bagian yang mana? Jadi ya awal-awal masuk tuh kita tuh selalu langsung di ini kan, dikasih pendidikan lah. Terus nanti di pendidikan kesekian tuh nanti kita kayak disuruh milih mau jurusannya apa gitu. Dan gue milihnya Kina Club kan. Simply karena karena kan emang banyak tugasnya. Jadi LFM tuh dikenal salah satu yang berat gitu unitnya. UKM yang berat. Iya, jadi banyak. Jadi ada level-level gitu, jadi kayak klasifikasi UKM di ITB gitu loh. Ada yang UKM biasa, ini tanpa mendegrade satu UKM ya, maksudnya UKM biasa, UKM apa. Terus nanti ada UKM agama gitu loh. Maksudnya agama tuh benar-benar menyita diri dan bahkan di shift gitu. Kuliahnya LFM, jurusannya kuliahnya LFM UKM-nya kuliah gitu loh. Jadi kayak saking menyitanya gitu kan. Terus ketika gue ini kan dogma ya, bentuknya kayak iya bener ya, susah kayak agama ya udah. Pas suruh milih mau bidang apa, gue mau milih videografi kan, aduh ntar repot nih bikin film lama gitu kan gue pernah bikin film pas SMA, jadi kayak jalan nulis aja lah, bisa di kosan. Gue milih Kina Club. Wah, kayaknya ada anak kuliah yang sehati ternyata kayak Dini. Dini kebetulan juga direktur UI Film Festival. Iya. Iya. Terus, menarik sih. Kalau Kina Club tuh berarti lu nulis review atau nulis kritik film. Iya. Gitu. Kurikulumnya itu kalau kurikulum pendidikan. Oke. Di ininya di mana? Di publishnya di mana? Di publishnya tuh kalau misalkan umumnya sih di Medium, terus kadang sama ketua ininya, sama ketua ketua bidangnya lah, dikumpulin jadi satu, dibuat e-booknya, macam-macam sih sebenarnya. Terus di website LFM juga ada. Oke. Menarik ya. Jadi emang di Kina Club sebentar lagi error websitenya, cuman di Kina Club ITB tuh selalu ada gitu yang yang di post gitu. Oke. Kina Clubnya tuh punya program nonton nggak sih? Yang rutin? Atau lu gimana caranya lu menulis itu berdasar apa? Lu nonton sendiri atau ada program yang semua orang bisa datang atau gimana? Jadi kalau misalkan Kina Clubnya sendiri sih yang gue ngeliat ya, maksudnya kayak yang gue ngeliat tuh untuk program menontonnya tuh ada ya. Jadi kayak mereka setiap minggu tuh ada namanya VVIP lah, intinya kayak ada satu orang ngasih rekomendasi, ini gue ada list, kayak bikin playlist film lah. Nanti di play di sekretariat kita gitu loh, ntar orang bisa nonton. Memang bentuknya sifatnya tidak mengikat gitu loh, cuman tapi terbuka nggak? Terbukanya buat anak LFM. Oke. Jadi kayak terus selain itu juga bentuknya ada yang kayak insentif gitu, maksudnya kayak kalau misalkan nonton film ini terus habis itu lo ngebuat sesuatu ya, in return ya gue bisa nge-reimburse lah misalkan gitu loh. Jadi kayak bentuknya kayak insentif gitu lah, maksudnya kayak lo konsumsi, terus kalau misalnya lo produksi, nanti ongkos produksinya gue talangin lah, ibaratnya gue gantiin gitu. Jadi kalau dan ada juga challenge sih yang gue tahu ada kayak challenge kayak ayo bikin tulisan gini macam-macam lah. Gitu. Ada insentifnya gitu nulis? Insentif dalam bentuk yang tadi gue bilang kayak produksi. Produksi, misalnya lo nonton bioskop misalkan. Gue buat tulisan kan, terus kayak kalau misalkan jadi karya dan sesuatu bisa, setahu gue bisa
di apa di reimburse lah ibaratnya lah, karena kan ada sesuatu yang produktif gitu. Oke. Yang ditonton tuh apa aja yang biasanya diputer di situ pas lagi di Kino Club-nya LFM? Macem-macem sih. Film-film. Film-filmnya macem-macem bener-bener. Ada orang yang kayak ngambil film-film Prancis misalkan, ada yang film-film Korea yang menurut dia bagus. Jadi kayak ada yang kayak pas lagi Oscar misalkan nulis ngumpulin semua film Oscar itu terus nanti di play sepanjang seminggu gitu loh. Memang kegiatan menontonnya bentuknya agak sporadis ya, agak karena rentangnya 1 minggu, jadi orang bisa datangnya kapan aja gitu loh. Lucu juga ya. Ruang pemutarannya di situ ini apa maksudnya, baik atau gimana, maksudnya bentuknya kayak gimana tuh? Kayak TV ya, TV. Jadi sebenarnya yang bentuknya sampai dipasang proyektor dan lain-lain sound itu biasanya kalau misalkan ada namanya V-Night, jadi kayak malam apresiasi, tapi itu mostly buat film-film yang diproduksi sama anak LFM gitu loh. Jadi biasanya kalau kayak gitu Selasar tuh dikosongin, terus dipasang layar, habis itu kita nonton gitu loh pakai proyektor, dan itu jumlahnya lebih banyak gitu karena kan bentuknya apresiasi terhadap film yang dibuat kan. Tapi kalau mainly on daily basis film-film yang diputar mingguan yang tadi gue bilang VVIP itu lebih ke di TV sekre gitu loh. Oke. Tapi udah berarti terprogram ya, maksudnya ada programming gitu. Ada programmingnya. Oke. LFM tuh singkatannya Liga Film Mahasiswa. Ya? Liga Film Mahasiswa. Oh iya. Ya soalnya kalau gue ingat-ingat lagi ya, pertama kali kita ketemu kan urusannya waktu itu sama Gunfest ya. Ya, lu sama Mikael, berarti si Mikael itu juga berarti anak Kino Club-nya ya, di program Kino Club-nya. Iya. Oke. Ya waktu itu kita ketemu pertama urusannya sama Gunfest. Waktu itu lu yang ke Forum Lenteng ya, kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu karena memang waktu itu tahun sebelumnya, tahun 2000 yang penyelenggaraan sebelumnya gitu, tahun berapa ya yang pas gue jadi 2018 itu gue jadi juri. Iya, gue diundang sama Gunfest untuk menjadi salah satu juri bareng si Makbul sama Jason Iskandar gitu. Iya. Ya waktu itu sih waktu gue di sana ya, secara penyelenggaraan kan, wah gila panitianya banyak banget, terus kayak modal banget nih. Tapi memang gue nggak pernah ke festival film mahasiswa. Kayaknya gue belum pernah ke festival film mahasiswa lainnya gitu. Jadi secara organisasi sih gue lumayan ini ya, wah ya apresiasi gitu. Tapi waktu itu memang yang waktu itu siapa sih waktu itu ketuanya? Bukan Damar kan? Apa Damar? Bukan. Damar ininya direktur program. Oh, direktur program. Ya, tapi waktu itu yang gue tanya adalah, lu nggak bikin katalog atau informasi programnya di website-nya kok nggak ada gitu? Gitu kan. Jadi maksudnya gue nonton berdasarkan jadwal aja gitu, bener-bener tanpa tahu apapun gitu. Itu ya yang gue bilang ke Damar gitu, gue ada ngasih masukan gitu. Kan sayang ya, lu udah menyiapkan 2 tahun waktu dan tenaga dan uang lu untuk membuat suatu acara yang sebesar itu, tapi nggak tertulis gitu kan. Iya, waktu itu lu datang ke Forum Lenteng bareng si Mikael itu, ya minta masukan gitu, minta advice. Karena waktu itu kalau nggak salah lu juga ngundang Diki sebelum datang. Mas Yuda untuk apa sih waktu itu? Waktu itu tuh ini rencananya mau bikin pelatihan gitu buat kurator, seingat gue ya. Terus ya gue merasa kayak bisa brief gitu loh, maksudnya ya biar kurator Gunfest tuh, ini kan karena kita kan self curated ya, jadi kayak biar mereka lebih terbiasa aja gitu membaca film waktu itu ya. Iya, waktu itu memang ya terus gue ingat pas datang itu lu juga minta masukan gimana sih cara mengkurasi, gimana sih cara nanti memproduksi pengetahuannya gimana gitu untuk atau membuat suatu tema kayak gitu kan. Ya terus
dari yang gue dengar karena beberapa teman gue ada yang datang gitu, misalnya kayak Dini datang ya kalau nggak salah. Betul-betul maksudnya ada katalognya, ada programnya lebih terstruktur gitu-gitu. Terus juga apa? Ya terkurasi dengan lebih baik lah, gitu-gitu. Iya, tapi waktu itu yang gue ingat sama Niki itu yang waktu itu kita medsos paling pertama adalah coba lu tonton arsip-arsip lo dulu dari Gunfest pertama, karena mungkin aja lu festival film mahasiswa paling tua di Indonesia mungkin. Setidaknya UKM film paling tua di Indonesia. Ya, setidaknya. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Gila udah dari tahun berapa tuh? 60-an. Iya. Terus yang lu tonton, lu berarti ikutan nonton tuh? Bareng Mikael dan lain-lain. Film-film arsip dari arsip. Gue pribadi nggak semua kayak Mikael yang semua film ya. Kalau gue tuh lebih ngebaca tema, gue lebih baca tema kan. Gue ngeliat tema tahun ke tahun Gunfest kayak gimana, statementnya ingin dibawakan gimana gitu kan. Memang untuk tahun-tahun awal datanya masih belum banyak sih, jadi kayak kita nggak punya film-film pemenangnya gitu-gitu. Tapi dari arsip berarti ya? Gue baca dari arsip sih. Yang kalau gue sih lebih ke arah festivalnya itu sendiri, dan di awal tahun tuh Gunfest emang bener-bener ini gue nggak tahu, emang mungkin tipikal ketika anak non teknis anak non film membicarakan film, mereka selalu ngebawa rootsnya gitu, yang gue tangkap ya. Ya mereka gitu. Ketika pertama kali Gunfest mereka tuh membawa aura teknologi gitu. Maksudnya salah satu message yang dibawa adalah bahwa film dengan sains, film tuh dekat dengan sains karena mereka intersection-nya ada di teknologi kan. Jadi dulu tuh bahkan sampai ada lomba, kalau nggak salah ya, sampai ada lomba yang melibatkan dosen gitu untuk terkait dengan filmmaking lah. Gue juga lupa persisnya kayak gimana. Tapi misi yang ingin dibawa tuh teknologi dan etc. gitu. Akhirnya cuman ada 1 tahun di mana ada terjadi gap gitu. Jadi mulai ngikutin beberapa pada festival pada umum dan nggak bicarain teknologi lah. Dan dari situ itu gue pribadi baru ngerasain oke, ini ya ternyata ada perubahan tahunnya. Di tahun-tahun awal tuh ada lomba teknologinya, di tahun-tahun ini udah mulai hilang gitu. Akhirnya ketika gue tanya, dia katanya sepi peminat dan lain-lain. Nah dari situ ya gue ngerasa bahwa memang agak sulit untuk teknologi ya. Maksudnya pada akhirnya kan juga produk sains bukan produk yang sangat mudah untuk dibuat, dan butuh suatu hal, butuh moda yang gede lah untuk kayak misalkan invent things gitu. Dan jadi akhirnya yang paling formula yang menurut gue cukup gampang adalah ya kita coba membahas isu-isunya dari kacamata teknologi gitu, maksudnya sosio teknologi. Gue nggak tahu sih ada istilah secara keilmuan field itu atau enggak, sosio teknologi. Tapi dari situ ya mulai mendapatkan both of two worlds lah, maksudnya kayak dari idealisme kita teknologi ada di situ, dari sisi kita ingin membahas sosial dari situ juga bisa gitu. Nah kalau Mikael lebih ngebaca film-filmnya gitu kan, ternyata ya Gunfest yang gue tangkap ya, maksudnya kayak Gunfest ya, sebenarnya film-filmnya tuh taste dari dulu sama sekarang tuh agak-agak berbeda yang gue tangkap. Ya memang mereka senang sama yang fresh, mereka senang sama yang fresh idenya, tapi dulu tuh kaliber tuh nggak begitu, maksudnya gue juga baru paham ada yang namanya sineas, tingkat sineas dan lain-lain kan, itu ada ya, maksudnya mungkin dari produktivitasnya dan lain-lain. Dulu tuh mereka nggak peduli gitu loh, dan di beberapa tahun ketika udah cukup ke sini-sini tuh mereka baru mulai kayak ada tuh udah mulai ngerti lah sineas yang produktif mana, yang enggak, yang kurang gimana gitu. Akhirnya ya udahlah, si Mikael kayak udahlah kita benar-benar ya film gitu loh. Dan akhirnya ya akhirnya seperti ini gitu. Mau produktif mau enggak, jadi dilihatnya dari filmnya gitu ya? Iya. Oke. Oh iya. Soalnya kan yang gue inget kalau nggak salah tuh di kompetisinya memang ini ya umum ya, maksudnya nggak perlu mahasiswa gitu kan? Iya.
Iya kan, maksudnya terus kalau yang film mahasiswa tuh ada lagi kompetisinya sendiri. Terus juga ada yang khusus juga pemutaran program yang film-film dari Bandung atau Jawa Barat gitu ya. Iya, Bandung. Cuman kalau kita tuh emang benar-benar dicampur sih, maksudnya sineas tuh emang dicampur gitu loh. Yang emang dari latar belakang mahasiswa, yang hobi dan yang profesional, karena tahun 2018 ada yang profesional kan masuk kompetisi gitu loh. Maksudnya bukan profesional sih, kita tahu orang-orang tersebut cukup produktif lah. Bahkan yang juara 2 tahun lalu juga produktif gitu loh untuk membuat film gitu kan. Jadi emang benar-benar campur sih. Untuk alasannya sih gue sama seperti pada kepanitiaan pada umumnya, karena itu sesuatu yang kayak udah terlalu jauh gitu loh. Maksudnya kalau kita bukan ganti-ganti, gue emang tidak merasa perlu untuk kita pisahin kategorinya, karena ya itu cukup lah gitu. Jadi ini sih justru malah yang ingin dibawa dari Gunfest sendiri, dari sisi kompetisinya adalah dari Jawa Baratnya gitu kan, karena kita punya pemenangnya kan, juri yang dipilih film yang dipilih oleh komunitas film kan, perwakilan lah. Jadi lebih apa sih yang kami bawa lebih ke agak putus-putus. Oh ya, yang halo. Iya, sorry, agak putus tadi. Gimana terakhir lo bilang apa? Jadi yang ingin dibawa tuh ininya apa namanya, nuansa film Bandungnya lah, karena kan komunitas Bandungnya, karena kita punya kategori pemenang yang dipilih oleh komunitas Bandung kan. Gitu. Kalau dari yang lo tontonin film-filmnya gimana kesan yang tahun ini secara umum gitu? Gambaran umum yang lo tonton. Gambaran umumnya adalah pertama kalau misalkan dari tingkat yang gue bilang latar belakang sineas itu, mereka cenderung lebih ke arah yang menengah gitu loh. Maksudnya artinya ini suatu hal yang bagus, karena dulu kan kemarin tuh pas di tahun-tahun 2018 tuh kayak banyak yang udah produktif tapi masuk Gunfest. Di sisi lain bagus, di sisi lain juga ada memiliki kekurangan, yaitu artinya marketnya jadi nggak begitu jelas kan. Sekarang tuh gue ngerasa yang gue tangkap ya, kita tuh seakan-akan market nggak tahu gitu loh, kalau misalkan ternyata Gunfest tuh mahasiswa, rata-rata tuh mahasiswa yang ya in the middle lah, mereka masuk ke dunia film tapi ya dengan gue nggak tahu ya, belum profesional yang banget gitu loh, yang gue tangkap ya, yang gue baca. Terus kalau narasi filmnya ya sama sih, sederhana dan lain-lain. Yang gue harapkan untuk film, ternyata film-film yang bernuansa teknologi juga ada gitu loh. Maksudnya yang mereka membahas isu-isu terkini tentang teknologi itu ada gitu. Meskipun memang proporsinya belum banyak ya. Itu sih kalau gambaran yang bisa gue kasih. Kalau favorit lo dari Gunfest kemarin filmnya apa aja? Ada nggak? Ceritain 3 gitu tentang apa? Gue suka sih yang pemenang yang sekarang itu, karena menurut yang pemenang yang ini sih, yang emas itu gue suka karena itu tentang sampah-sampah. Judulnya apa? Bentar. Judulnya itu, bentar gue lupa, udah lama. Pokoknya ceritanya tentang yang banner sisa banner itu. Banner ini, banner bekas kampanye. Iya. Atau oke. Banner bekas kampanye. Itu gue suka karena dia nggak bawa sampah di era-era yang, karena kan kita tarikannya kan ke arah yang ya lagi gimmick sekarang, yang 4.0 gitu kan. Jadi kayak gue tertarik ketika ada film yang jadi kayak di sisi lain tuh ada orang-orang, segelintir orang yang masih menggunakan banner gitu loh. Maksudnya itu kan sekarang zamannya digital ya. Jadi ketika ada kampanye politik yang buang-buang kertas dan lain-lain, terus buang-buang bahan material ya, maksudnya jadinya barang nyata gitu, itu jadi menarik gitu loh, tanpa dan filmnya nggak bersusah-susah gitu, karena kan filmnya kayak jadi ya mungkin
Oh, judulnya Lantun Rakyat. Jadi apa? Oh. Jadi seakan-akan si banner apa si spanduknya itu berbicara lah, dan itu menarik gitu loh untuk di era sekarang yang yang kita yang lagi digembar-gemborkan oleh pemerintah, tapi mostly orang berkampanye bersuara masih menyisakan sampah gitu kan, sedangkan digital kan nggak nyisain sampah kan. Itu menarik sih. Oke. Terus nonton gue itu. Terus kalau gue pribadi sih ada satu film yang gue juara sih, gue suka Mamam sih. Gue pertama kali tahu film ini pas lagi gue lupa pokoknya di festival film sebelumnya. Terus itu judulnya tuh Mamam, jadi kayak orang yang ya mereka membicarakan past antara sepasang sejoli ini, tapi berarti kan ngomongin past kan masa lalu ya, tapi dengan gayanya sendiri gitu. Gue nggak tahu sih, kayak spoiler kalau gue bilang, karena itu nyambung dari jadi itu mundur semuanya. Jadi alurnya mundur. Enggak, jadi ngerekamnya mereka mereka di balik gitu loh. Jadi semua aktivitasnya tuh mundur gitu. Jadi kayak kalau minum tuh malah nambah gitu kan. Gue suka aja sih kulturnya ketika mereka membicarakan masa lalu, mereka benar-benar menggunakan frame-nya mundur gitu loh, reverse gitu. Nah itu menarik sih. Jadi sesuai ya, dia ngomongin masa lalu dengan cara mundur itu gitu ya, dengan balik ke masa. Oke. Itu yang gue menarik gitu. Berarti tapi mundurnya ini ya kronologis gitu filmnya. Iya. Sampai mencapai titik yang dia pengen gitu, sampai mencapai titik waktu yang dia pengen. Oke. Terus ya kalau yang juara ini sih kayak juara yang apa sih namanya? Yang Bandung, yang pilihan komunitas Bandung, repost gue juga sih. Itu gue lumayan tertarik, cuman memang dia berhasil sih membawa sesuai dengan apa yang kami bawa gitu loh, temanya gitu. Tentang apa tuh? Itu tentang ini sih, tentang apa sih? Jadi pokoknya dia menceritakannya itu dari perspektif, menceritakan kehidupan dia itu dari perspektif yang digital gitu loh, sesuatu yang apa sih yang dia ngambil footage dari yang kayak Facebook dan lain-lain. Jadi kayak narasinya menggunakan layar apa sih, hal-hal yang posting lah sifatnya gitu, yang kita ngelihat secara konsumsi di media sosial gitu. Oke. Lu berarti kuliah lagi off dulu nih ya? Lagi nggak dari kuliah from home? Iya, gue kuliah from home. Gue kayak 2 hari yang lalu tuh baru selesai ujian gitu loh. Sekarang lagi zaman ujian. Jadi kayak beruntung banget gitu, pas banget lah waktunya setelah gue ujian baru lo nawarin gitu. Kalau sebelumnya kayak gue nggak bakal bisa. Banyak nonton film nggak selama lagi kagak bisa balik ke Bandung? Gue sekarang lebih nontonnya ini sih, series sih. Soalnya nggak tahu kenapa ya belakangan ini kayaknya gue lebih suka nonton yang cepet gitu loh, yang kayak waktunya durasinya pendek dan kayak bisa sambil nyantai. Kalau sekarang kan ininya santai banget ya. Pace waktu tuh sekarang jadi lebih lambat gitu loh. Jadi gue kalau nonton tuh kalau asal di Netflix ada misalkan ada Godfather nih, kayaknya seru lah ngulang Godfather, film lama klasik kayak gue nonton. Terus kayak yang ada aja gitu loh. Gue malah lebih sering series malah. Apa aja yang lagi lo tonton? Gue lagi nonton Community. Series tuh ya? Series itu nggak tahu sih, menurut gue seriesnya komedinya meta gitu loh, yang kayak aneh banget gitu loh, kayak karena yang penulisnya kan penulisnya Rick and Morty ya. Jadi mereka tuh bikin humornya tuh humor yang garing dan aneh gitu loh, dan kayak bukan di dunia karakternya aktor asli, tapi karakternya tuh dibuat kayak kartun gitu loh, kartun yang emosionalnya elastis gitu, yang kayak aneh, kok mereka bisa balik lagi gitu kan.
konflik emosionalnya itu bener-bener kayak mereka udah ibaratnya udah punya konflik sejauh, ditarik sejauh mungkin, tetap aja masih baik lagi itu kan kayak kartun banget gitu loh. Di setiap episode kayak di reset lagi ininya, hubungannya, jadi kayak lucu aja gitu. Itu film kartun maksudnya? Enggak, dia series manusia tapi tokohnya tuh, penokohannya tuh kayak kartun aja kalau menurut gue ya, kayak kartun. Oke. Community. Oke. Terus kalau yang film-film klasik yang lu tontonin apaan aja? Kemarin yang di Netflix. Gue tuh karena gue tipe yang suka film karena apa? Karena cerita ya, gue tergantung ininya, tergantung moodnya gitu. Kalau kemarin beberapa waktu itu lagi moodnya nonton film lagi sering baca tentang sejarah kan. Jadi nontonnya film-film macam kayak Gladiator. Gue nggak tahu, mungkin kalau lo ada ide-ide kayak film-film tentang kerajaan yang tentang war, mungkin lo bisa drop di sini, kayak gue mungkin akan nonton gitu. Kayak gue nonton Gladiator, gue nonton apa Lord of the Ring yang extended, yang pokoknya bener-bener kayak gue lagi seneng aja tentang kerajaan gitu loh. Sekarang gue lagi seneng film-film perang, kayak gue lagi nyari-nyari beberapa film-film perang, dan baru download sih film-film perang yang dari perspektif Axis gitu loh, kayak Letter from Iwo Jima. Kayak ada beberapa film Rusia yang kayak menarik, cuman gue belum nemu translationnya subtitlenya sih. Apa film Rusia maksud lo? Iya, film Rusia. Bentar. Apa judulnya? Judulnya tuh wait. Stalingrad. Stalingrad. Stalingrad ya. Stalingrad. Bener kan dari? Ya gue tahu sih. Perspektifnya Axis. Ya gue tahu, cuma gue belum nonton juga sih. Perspektif Axis itu maksudnya gimana? Perspektif dari Jerman dan Rusia, pokoknya dari non Amerika lah, karena kan selama ini kan kalau film-film perang dunia kan perspektifnya dari Barat kan, dari Amerika terus gitu. Oke, kalau perspektifnya dari Italia atau dari Jerman itu kayaknya lebih menarik gitu loh. Tapi kenapa lu demen sama film-film tentang kerajaan emang? Karena lagi demen baca sejarah. Iya, demen baca sejarah aja. Jadi kayak ada film-film yang bicara tentang kerajaan gitu. Jadi kayak banyak ya. Kayak menarik gitu sih. Kayak gue seneng film-film yang membawa glory kayak gitu loh. Oh iya. Tapi lo kalau kayak nonton film hitam putih gitu udah biasa belum sih? Maksudnya kalau gue mau ngasih rekomendasi kan gue biasanya gue nanya-nanya dulu. Oh ya. Terkadang biasa. Pokoknya gue syaratnya kalau nonton film-film yang hitam putih, yang kayak gitu-gitu, itu biasanya gue harus nyolok dari TV. Soalnya biasanya kalau misalkan gue nyolok nontonnya di laptop, gue gampang pencet pause-nya. Kalau TV kan gue harus maju terus pencet pause. Itu akal-akalan gue. Iya, agak lebih mager gitu. Iya, agak lebih mager gitu. Untuk pause. Gue pernah nonton satu film Perancis yang yang blows for 100 blows kan pakai hitam putih. Udah hitam putih terus Perancis kan. Aduh. Jadi gue nonton di laptop nggak bisa. Gue harus nontonnya di TV. Nonton TV selesai. Selesai. Demen kalau filmnya? Apa? Gue senang sih. Gue senang filmnya. Bicara tentang youth-nya tuh kerasa gitu loh. Dan di adegan terakhirnya gue sangat senang gitu membicarakan youth, dan adegan terakhirnya dia lari-lari di pantai kayak lega aja gitu kan. Filmnya tuh akhirnya tuh sesuai dengan konteks yang dibawa lah, ceritanya tentang pergolakan anak muda, dan di akhir scene-nya tentang ya dia lari-lari bebas itu menurut gue menarik banget. Terus lu perhatiin nggak dia menatap kamera? Iya, dia menatap kamera, kayak gue masih belum paham sih maksudnya, dan natap kamera itu obvious gitu nggak sih, maksudnya di freeze frame Iya. Di freeze terus di zoom gitu loh, jadi kayak nggak tahu, mungkin dia nganggep semuanya ini kali apa sih? Ya.
gitulah, udah diatur gitu loh maksudnya. Kayak dia tahu nih itu dari tokoh. Iya. Tokoh kenyataan film. Iya, kenyataan film gitu. Itu lucu sih. Ya, oke. Oh, tapi maksudnya lu memang nonton 400 Blows karena lu memang tertarik sama maksudnya itu kan, atau lu berangkat taunya dari mana, atau memang lu lagi tertarik mendalami itu kan kayak dari gerakan Nouvelle Vague atau French New Wave gitu kan, yang sempet kalau lo baca-baca tentang, apalagi lu kan di Kino Club di LFM ya, kalau lo baca-baca literatur tentang film pasti gerakan itu mau nggak mau pasti banyak disebut kan. Ya karena apa tuh? Ya awalnya karena iseng si French New Wave itu, karena kan menurut gue ini apa sih kok film sampai ada gerakan-gerakan barunya gitu loh. Iya, terus gue nyari aja film yang menarik tuh kayak gimana gitu loh. Emang nuansanya aneh sih, maksudnya kayak ya di beberapa film, gue baru nonton film nggak banyak ya, maksudnya kayak baru 2 gitu kan, kayak tapi 2 sutradara yang berbeda kan, satu si François Truffaut ya, terus satu lagi Godard gitu. Terus kayak ya iya sih, gue harus nggak compare dari film dari era sebelumnya ya. Cuman kayak pas nonton filmnya sih, kalau misalnya Godard emang aneh kan, maksudnya kayak emang dia punya distinct gaya stylenya sendiri gitu loh. Kalau yang kalau François kan gue nangkepnya sih kayak ada unsur rebelnya gitu loh, maksudnya ada semangat pemberontakan yang dibawa gitu ke dalam filmnya, itu akan ke filmnya gitu. Itu yang gue rasain sih. Filmnya Godard yang mana yang lo tonton? Yang Pierrot Le Fou. Yang Pierrot Le Fou. Yang nyolong itu aneh sih. Yang mukanya dibiru-biruin. Oh iya, kalau film tentang kerajaan sih banyak banget ya dari awal awal sejarah sinema gitu, dari pertama-tama maksudnya dari awal abad 20 gitu, dari medium film itu mulai terkenal dan dikonsumsi publik itu banyak, dari yang era-era film bisu gitu, dari yang skalanya gede, apalagi tadi lo sempat nyebut apa sempat nyebut lu demen Lord of the Ring ya kan? Iya, kalau gua sih kalau mau kasih rekomendasi gitu, lu mesti nonton Intolerance judulnya D.W. Griffith. Kalau lo baca literatur tentang film juga, itu pasti nama dia pasti banyak disebut karena maksudnya secara artistik gitu, secara estetikanya ya dia memberikan pengaruh yang gede sampai ke filmnya itu Peter Jackson tadi. Oke. Gitu. Ya, itu tentang kerajaan. Itu kayak itu kisah paralel tentang yang terjadi di 4 kerajaan gitu. Gue lupa sih, ada Babilonia kayak gitu pokoknya ya. Itu ancient kingdom gitu ya, maksudnya. Iya. Banget kan. Iya, gitu. Terus anjir apa lagi ya? Ya kalau yang urusannya sama, kalau film masa kecil gue. Oh iya, ini film masa kecil gue juga. Tentang kerajaan dan nabi sih. Kalau lo tahu tentang Ten Commandments, pasti lo pernah denger lah ya, Ten Commandments gitu, Nabi Musa kayak gitu. Ya itu judul filmnya Ten Commandments, tentang Nabi Musa. Itu film tahun 50-an ya, berwarna. Ya kalau lu bisa nonton, maksudnya kalau lo nonton lu pasti tahu itu, pasti lu tahu kalau itu skala produksinya gigantis gitu. Film yang Cecil B. DeMille ya, dia salah satu sutradara penting, sutradara kolosal ya, sutradara Hollywood yang
yang ya populer mungkin kayak Peter Jackson kali dulu ya. Ya itu pokoknya rank kalau di Hollywood tuh sekarang mendengar ada sutradara paling mendapat bayaran paling tinggi gitu. Ya mungkin waktu Pada itu zamannya dia ya. pada zamannya saya gitu. Ya itu filmnya bagus banget. Sekalinya lo nonton, apalagi kalau lo nonton waktu kecil, lo gak akan lupa deh. Mungkin sekarang juga. Karena epic banget. Apalagi kalau lo tahu cerita, ya kalau lo tahu sedikit ya tentang cerita Nabi Musa gitu membelah lautan gitu. Ya maksudnya pasti secara teknologi lo pasti akan tahu lah kalau ini adalah teknologi dulu. Tapi ya lo bisa merasakan itu filmnya epic gitu. Tapi itu termasuk film religi atau maksudnya kalau misalkan yang dibawa tuh idenya ide religi atau emang kejadian Musanya? Dua-duanya sih. Ya biblical story gitu pasti pasti pengen menanamkan nilai-nilai moral ya. Tapi maksud gue, seingat gue sih filmnya nggak terlalu berat ke situ, lebih apa sih? Ya epic lah. Epic ya. Epic banget. Itu film yang populer dan kalau lo cari di torrent sih gampang. memberi rekomendasi untuk membaca. Film-film zaman dulu tuh yang membawa epic dari kisah-kisah lama tuh banyak ya. Maksudnya banyak yang terinspirasi dan lain. Banyak karena maksudnya dulu kan ya mungkin karena dulu kan ini ya kesempatan untuk lu bereksperimentasi lebih terbuka karena penemuannya kan maksudnya belum sebanyak sekarang. Maksudnya kalau lu nonton film yang lu bilang jadul gitu pasti kan apa spesial ya gitu kan, kadang pasti bilang gitu ya. Tapi kan maksudnya karena medium filmnya juga kan dibilangnya adalah medium seni ketujuh misalnya gitu. Itu kan medium seni yang mungkin lahirnya paling belakangan gitu. Tapi kan berarti kesempatan orang untuk mencari dan memperbarui bahasanya kan berarti paling terbuka luas. Iya. Gitu. Misalnya sampai tahun 50-an juga dari sisi teknologi, dari sisi bahasa visual gitu. Maksudnya kan itu sesuatu hal yang kompleks banget kan. Karena mediumnya audio dan visual gitu. Maksudnya gitu. Ya. Jadi ya untuk cerita sendiri karena itu juga medium yang lahirnya belakangan, pastinya banyak hal yang belum digali gitu. Pasti kan secara otomatis ya cerita-cerita kolosal, cerita-cerita dari kitab suci gitu-gitu kan adalah sesuatu yang pasti menjual karena banyak yang orang udah tahu. Betul. Kalau lu mau bikin film, banyak yang orang udah familiar sama ceritanya, tapi mau lihat review film gimana gitu. Itu ada unsur ininya juga ya, hitung-hitungan penonton lah ibaratnya lah kalau gue jual film. Ya pasti. Film. Kalau lo ngomongin Hollywood pasti. Ya, maksudnya nggak ngomongin Hollywood pun juga pasti ada juga hitung-hitungan ininya ya. Ya maksudnya dari awal keberadaan sinema kan juga yang paling gede itu kan berarti industrinya ya Hollywood sama Prancis gitu. Iya. Dari misalnya lo kalau mau coba belajar sejarah sinema juga pasti lo akan lebih banyak menemukan film-film dari dua negara itu. Gitu yang menjadi rujukan gitu. Wah, mungkin kalau untuk mungkin balik dulu ke film perang karena kalau gue pribadi gue nggak terlalu demen sama film perang. Kalau gue pribadi karena maksudnya ya biasa tadi yang lo bilang kenapa lu jadi nyari film-film yang perspektifnya eksis gitu yang dari perspektif Amerika doang ya karena itu kan kalau nonton film perang kebanyakan begitu ya. Yang bikin Amerika ya tentang glorifikasi Amerika lah. Tapi mungkin kalau gue bisa ngasih rekomendasi, lu tahu film judulnya Thin Red Line nggak sih? Filmnya Terrence Malick. Red Line. Apa namanya? Thin Red Line. Line. Garis merah tipis. Oke. Ya itu film perang yang menurut gue cukup baik dan bukan tentang itu aja gitu. Itu filmnya puitis banget sih kalau lo tahu film-film Terrence Malick gitu. Atau kalau lo tertarik sama film Rusia, gue sih saranin ada film Rusia tahun 80-an, film perang, judulnya Come and See, sutradaranya Alan Klimov. Itu ya kayak dari perspektif anak-anak di perang gitu deh. Itu bagus banget tuh filmnya.
Apalagi iya gue soalnya jarang banget nonton film perang dan Kalau biasanya sendiri karena gue jarang banget. kalau sendiri Kenapa? ada tema tertentu nggak film itu, sebutnya apa sih, tema atau apa ya, genre atau gimana sih? Film perang, Yang film apa? kerajaan itu lo sendiri lebih suka, ada preferensi tertentu nggak? Lebih suka film tentang kerajaan, tentang apa gitu? Kalau gue sih sebenarnya apa aja kecuali mungkin, tapi memang kelemahan gue kelemahan paling susah kalau ini film perang nih. Tapi kan maksudnya genre itu kan juga sebenarnya kan marketing tools juga ya. Iya. Lu perlu menggenrekan itu kan karena lu menyasar suatu target penonton tertentu gitu kan. Betul. Itu kan ya gitu kan. Jadi kalau orang udah bilang ini film perang, gue udah paling aduh males gitu. Kecuali tiba-tiba gue membaca atau dengar dari orang ini beda gini baru biasanya gue tonton. Jadi gue juga gak banyak nonton film perang sih. Tapi gue lebih banyak nonton film yang selain film perang. Kayaknya iya deh, selain film perang. Kenapa? Ada apa gitu, sesuatu yang kayaknya nggak cocok aja di lidah lah ibaratnya. Iya gimana ya? Kalau perang tuh kayak gimana ya? Ada ya pertama itu yang tadi gue bilang, banyak kan dibikin dari perspektif Amerika dan tentang itu. Oh, ada film perang tahun 30-an yang bagus banget. Bagus banget. Apa? Sama film Jepang. All Quiet on the Western Front. Sutradaranya siapa ya? Louis Milestone, itu dari tahun 30-an. Itu bagus banget. Itu lebih ngomongin manusia, bukan ngomongin perang. Hah? All Quiet on the Western Front. Oke. Ya, misalnya gue nonton film perang karena memang filmnya lebih tentang manusianya, manusia yang kebetulan ada di perang, di dalam medan perang gitu. Itu menarik sih. Bukan tentang perangnya sendiri, iya. Sama mungkin film perang favorit gue, judulnya Human Condition, itu film Jepang. Sutradara film tahun 60-an, sutradaranya Masaki Kobayashi. Itu filmnya 9 jam. Itu dibagi Human Condition 1, Human Condition 2, Human Condition 3 dengan judul-judul sendiri. Lu berasa 9 jam ngeliatnya sekarang. Pas lu nonton, lu kagak bisa berhenti. Karena itu ngomongin manusia banget. Ketika dari sisi prajurit. Ada film-film yang durasinya 7 jam, 9 jam, gue jadi nyadarin bahwa film yang benar-benar kayak medium, kayak buku ya. Misalnya ada buku yang 1000 halaman, ada buku yang berjilid-jilid gitu loh. Iya. Cuman memang yang membedakan adalah bikin film lebih costly secara produk, secara uang gitu, daripada bikin buku kan yang bentuk tulisan gitu. Jadi kayak orang tuh tidak terbiasa gitu dengan, meski termasuk gua gitu, nggak terbiasa ngedengar film 7 jam, 9 jam. Tapi kalau kita lihat medium tutur cerita, ya sebenarnya itu hal-hal yang acceptable kan sebenarnya. Iya, karena kalau lu udah, misalnya lu jadi seniman, durasi, maksudnya kan penemuan durasi film 1,5 jam sampai 2 jam itu kan sebenarnya itu kan asalnya dari penelitian, ya kan, penelitian marketing, yang tujuannya adalah penelitian untuk marketing. Berapa lama itu? Ya, attention span manusia untuk tahan, duduk, nggak ngapa-ngapain. Berapa itu sebenarnya ada yang menarik. Dulu Hitchcock pernah ngomong apa sih? Kenapa durasi filmnya selalu segitu? Biasanya dekat-dekat tuh 1,5 sampai 2 jam. Karena itu adalah durasi maksimal. Lu misalnya habis pipis, untuk pipis berikutnya adalah 2 jam. Itu patokan yang lucu banget sih. Itu Hitchcock yang ngomong, gue ingat. Iya. Iya. Ini kan Instagram live nih udah mau sejam ya. Gue udah bilang kan tadi nggak berasa. Ini udah mau sejam. Iya, sambil makan. Tapi kita putus bentar dulu ya, karena maksimal durasi live itu kan sejam, otomatis putus. Jadi kita langsung nyambung lagi ya. Oke. Tadi balik lagi bareng Iqbal dari LFM ITB. Ngobrol-ngobrol.
Woi, sambil makannya santai. Ya, sambil orang-orang datang lagi. Tapi maksudnya biasanya sih, kenapa? Lo sebenarnya lo bisa masuk ke Forland tuh dari mana sih ceritanya? Maksudnya, gua lulus sudah belum ada Forland kan? Gua lulus itu belum. Gua lulus tahun 2006. Ya. Memang gua itu baru suka film itu 2007. Forland itu ada 2013 ya. Di 2013 ya. Jadi memang gue itu suka film 2007. Ya memang nggak tahu sama sekali tentang Forum Lenteng. Forum Lenteng ada di 2003. Gue lulus sudah ada. Sorry. Tapi lu kuliah 2013. Lu kuliah nggak ada sentuh-sentuhan sama Forland? Kagak ada kuliah, kagak ada sentuh-sentuhan sama Forland, kagak ada main film juga. Gue lulus 2006, 2007 baru nonton film. Gitu. Jadi ya gue nonton bener-bener nonton karena tiba-tiba gue terperangah gitu sama medium film gara-gara nonton The Seven Seal-nya Ingmar Bergman, film Swedia. Yang ngomong tentang orang main catur sama kenapa? Sama kematian. Keren sih maksudnya. Iya. Crusade, terus prajurit pulang, terus ada kompleks banget filmnya itu. Salah satu film yang itu gue belajar, gue harus nonton di TV ya dari film itu gitu loh. Bahasanya dari The Seven Seal. Iya, bahasa lain. Filmnya hitam putih dan menurut gue penokohannya berata ya gitu. Maksudnya ini harus kayak sesuatu yang harus di-decipher gitu loh, harus dipecahkan gitu. Gue ngebaca nonton filmnya itu harus dipecahkan gitu. Jadi gue laptop pause. Ini apa ya? Tapi nggak apa-apa, bagus malah. Ya, jadi itu adalah film pertama yang bikin gue jadi nonton film terus gitu. Karena gue ingat waktu itu gue kagak ngerti sama sekali. Gue nonton 4 kali dalam waktu 2 hari atau 3 hari. Terus kagak ngerti, baca kagak ngerti. Ya udah. Tapi gue jadi film bisa begitu ya. Gitu itu kan kayak ngomongin agama yang terkonstitusi gitu kan. Iya. Ya akhirnya jadinya yang begitu, tapi jadi ada suatu kultur baru di diri gue kalau ternyata ada film bisa begini dan bisa dibaca kayak gini dan bisa ngomongin tentang hal-hal yang kayak gini yang gue gak pernah lihat sebelumnya gitu. Ya sebelumnya gue juga sebelum nonton Seven Seal juga. Setelah nonton Seven Seal yang ngeliat ada orang bisa bertutur cerita seperti itu dan itu yang membuat keren juga ya. Gitu. Iya. Terus ya berarti berarti lumayan juga dong ada beberapa film hitam putih yang udah tonton gitu kan? Ya dengan kondisi tertentu ya. Iya, tapi kan maksudnya seperti tadi gue bilang, maksudnya apa kalau pengen tahu lebih banyak atau itu kan berarti itu pilihan setelahnya gitu. Nah terus waktu itu ya gue nonton aja sampai 2011 atau 2012 ya gitu gue tahu tentang Forum Lenteng baru pertama kali akhirnya datang gitu sih. Tapi ya sama sekali nggak tahu. Cuma waktu itu gue datang memang pertama kali karena ketertarikan gue, ini ada sekelompok orang yang muterin film-film yang gue tonton juga, sesimpel itu sih. Gitu. Kayaknya kan gue kayak nggak ada gue nyari temen gitu loh, siapa yang nonton beginian lagi ya gitu. Sesimpel itu. ada orang sekelompok orang. Kadang berangkat dari hal-hal simpel ya sebenarnya ya, orang tuh masuk ke dalam sesuatu ya. Jadi teman. Iya. Kerjaan itu kan sesuatu yang simpel banget ya. Iya, nggak tahu mau ngapain. Terus kemudian kebetulan waktu itu gue jadi auditor gitu kan. Kantor gue tuh yang gue audit itu deket banget sama kantor Forum Lenteng waktu itu. Jadi daripada gue nunggu daripada macet gitu jam 5 pulang, ya gue main-main aja terus gitu sih. Nah terus tadi film perang ya? Oh iya, tadi gue lagi cerita tentang Human Condition ya. Film Jepang, wah itu lo harus tonton. Nggak berasa 9 jam. Itu tentang Human Condition itu dibikinnya dalam rentang waktu berapa ya? Dirilisnya dalam rentang waktu 3 atau 4 tahun, tahun 68 sampai
atau dari akhir 50-an sampai 60-an awal gitu. Sutradaranya Masaki Kobayashi yang main itu yang biasa main di film-filmnya Kurosawa, Akira Kurosawa. Oke. Ya gitu, seru banget. Itu tentang tentang prajurit gitu, prajurit di perang dunia kedua ya. Wah, bagus banget, bagus banget. Terus apa lagi ya? Oh, ada film Jepang juga, nggak tahu, gue memang demen sama film Jepang ya. Judulnya Red Angel. Tapi ini perspektifnya dari cewek. Gue demen banget nih. Dari suster yang ditugaskan di perang Tatsuya Nakadai. Terima kasih Lutfan. Lu udah nonton The Human Condition? Ya, terus ada film judulnya Red Angel. Sutradara Yasuzo Matsumura, film tahun 60-an. Itu perspektifnya dari suster yang bertugas di perang Sino Jepang, Cina. Pendudukan Jepang di Cina tahun 30-an kalau gue nggak salah. itu keren banget. Itu keren banget karena itu sangat erotik. Itu juga apa ya, raw, tapi itu juga gimana ya, manusia banget. Perspektifnya dari suster yang merawat ini prajurit perang yang anggota badannya hilang. Kakinya diamputasi, tangannya diamputasi, terus sampai satu saat ya dia punya hubungan dekat sama satu prajurit, dan dia karena dekat ya itu dibangun ya di filmnya, sampai dia mau memenuhi hasrat seksual si prajurit itu. Lu nggak punya kaki, nggak punya tangan, gimana caranya? Oh, jadi prajuritnya anjir. Lu harus nonton, itu film keren banget. Apa yang dibantu sama suster itu di saat dia harus membantu prajurit tersebut memenuhi hasratnya. Ya, gitu. Lain sih, yang gue inget dia cuma satu prajurit gitu. Judul filmnya ya. Pekuliar aneh gitu loh, kayak pekuliar banget ya. Judulnya Red Angel, sutradara Yasuzo Matsumura, salah satu sutradara favorit gue. Filmnya selalu frontal, erotik, dan tapi human banget lah gitu. Film perang, itu film perang. Nah, tapi itu bukan tentang perang ya, tentang manusia-manusia yang ada di medan perang. Oke. Ada juga, cuma gue gak lupa ceritanya ya, cuma gue inget itu bagus banget. Film tahun 50-an, judulnya Steel Helmet gitu. Filmnya Samuel Fuller. Kalau lo tadi sempat mengutarakan ketertarikan sama French New Wave, Samuel Fuller itu sutradara Hollywood yang biasanya bikin film. Kalau di Hollywood, kalau pernah lu dengar term B-film gitu, B-film, ya kayak gitu. Dia biasanya bikin film-film berbudget rendah, atau bahkan dia juga ikut memakai uangnya untuk memproduksi film. Itu judulnya Steel Helmet. Itu settingnya di perang Korea tahun berapa ya, 50-an atau 50-an kalau gue nggak salah. Iya. Itu bagus banget, tentang prajurit kulit hitam, prajurit Amerika kulit hitam di perang Korea. Itu kompleks banget, itu bagus itu film. Nah, French New Wave itu sangat, Samuel Fuller adalah salah satu sutradara yang paling sering ditulis filmnya dan menjadi kanon dari kritikus-kritikus yang ada dari gerakan French New Wave. Kalau lo mau cari film Samuel Fuller. Dia orang Amerika ya? Orang Amerika. Apa maksudnya kalau lo tahu baca-baca tulisan ya kan, French Wave itu sebelum bikin film orang-orang itu kan dari tukang tulis kan, yang nulis maksudnya. Di kayak di sinema ya, mereka sangat ini. Mereka banyak mengangkat kanon-kanon yang mereka jadikan kanon gitu. Jadi sutradara Hollywood yang dari B film itu, misalnya kayak Samuel Fuller, Jacques Tourneur, nonton film Jacques Tourneur, atau siapa, Nicholas Ray, atau Old Master Hollywood kayak John Ford atau Howard Hawks gitu-gitu. Itu apa yang gue masih belum tahu, itu mereka yang dikritik tuh kebesaran Hollywoodnya atau gimana? Gue belum pernah baca.
kan kritik film itu bukan selalu berarti mengkritik secara negatif gitu atau mencari-cari kesalahan, tapi itu juga bentuk apresiasi juga. Bisa juga dia mengkritik ya, justru banyak film-film Hollywood tahun 50-an, 40-an, 30-an yang mereka pakai sebagai referensi untuk mengkritik industri film di Prancis atau film-film Prancis gitu. Oke. Ya itu salah satu pisau bedah mereka sih gitu. Jadi kritik itu bukan berarti dia mengkritik film, tapi juga ada mengkritik wacana yang belum ngomongin itu, atau tidak ngomongin sutradara tersebut gitu. Gitu. BTW, begitulah. Ini terkait sama Gunfest sih sebenarnya. Ya kenapa? Ketika lo cerita, maksudnya gimana perjalanan lo dari yang mulai nggak suka film sampai suka film gitu kan. Gue merasa emang sebenarnya salah satu yang ingin gue bawa dari Gunfest dan semoga terkonsisten terus tuh, film tuh jadi medium yang bisa terbuka oleh semua orang gitu loh, termasuk festival film gitu. Kayak beberapa di Gunfest gitu kan gue ngadain beberapa elemen-elemen yang dia memang untuk memeriahkan festival gitu kan. Terus gue kayak misalkan gue nambahin workshopnya tuh yang sangat tidak terkait. Maksudnya gue kayak kan banyak tuh workshop kritik film dan lain-lain gitu. Tapi gue memilih untuk sound engineering gitu kan, suatu yang sangat lebih teknikal, yang ibaratnya orang yang nggak suka film tapi dia ngurusin sound juga bisa gitu loh. Salah satu yang ingin gue bawa gitu. Maksudnya film itu sebagai suatu yang accessible oleh semua orang gitu kan. Dan itu bisa dimulai dari festival film juga gitu, yang menghilangkan kesan sulit atau menghilangkan kesan eksklusif, yang menurut gua kalau misalkan kayak gitu kan nggak mungkin tuh lo bisa, kalau misalkan film ada suatu yang eksklusif, lo yang nggak suka film tiba-tiba bisa suka film tuh jadi nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau menurut kayak memang eksklusivitas gitu bisa perlu dihilangkan lah, maksudnya dogma kalau misalkan film itu suatu hal yang hanya orang-orang tertentu dan hanya apalagi festival film ya dalam konteks ini ya, terbatas untuk beberapa kalangan aja, itu kayaknya baiknya dihilangkan gitu, apalagi untuk edukasi kan. Makanya terus ya itu sih kalau menurut gua itu yang gua coba gitu. Salah satunya pernah gue ini kan waktu itu kita pernah sebenarnya ketemu di Clermont-Ferrand ya. Gua belum pernah ke Clermont-Ferrand. Enggak maksudnya yang oke. Acara yang diadain sama Ivi. Iya, terus habis itu waktu itu kan gue ngobrol sama direktur program ya dia itu yang dia itu yang orang Prancisnya itu. Yang dari Clermont-Ferrand. Ya kalau gue nggak salah ya, direktur programnya ya, programming dari salah satu yang ingin gue ngobrolin tuh ini tentang gue waktu itu sempat kan kita masukin film Clermont-Ferrand kan di Gunfest kan sebagai ada programnya. Itu biar dapat juga sih sebenarnya. Terus sebenarnya awalnya tuh gue ingin nanya gitu LFM dari mana, dari Prancis gitu kan. Nanya, ada nggak sih LFM dari Prancis biar kita bisa tukeran program. Itu kayak hal yang menarik banget gitu loh. Maksud lo UKM kampus di Prancis? Prancis yang ngomongin film. Ada nggak sih misalkan dari Sorbonne tuh orang-orang teknik punya film club sendiri gitu. Jadi kita bisa curate film masing-masing itu, jadi bikin program yang misalkan programnya tentang manusia, misalkan let's say manusia dan teknologi, let's say. Jadi menurut perspektif orang Prancis dengan kulturnya yang berbeda dengan kita tuh gimana gitu membaca suatu isu gitu kan. Sayangnya di sana tuh nggak ada UKM kayak gitu. Itu juga di sana tuh nggak ada UKM kayak. Jadi kalau emang lo adalah orang yang suka film, lo akan masuk ke satu klub yang tidak diurus oleh sinophilia gitu. Yang ketemu sama orang-orang yang suka film juga. Sebenarnya kayak forum lenteng sebenarnya kan.
profesional dari berbagai kalangan, nggak ada yang basisnya kampus. Terus gue kayak ya dari situ gaya literasi atau kenal terhadap film itu udah beda gitu loh. Padahal ya salah satu alasan yang gue temukan kita lebih suka guyup gitu loh. UKM kan sebenarnya bentuk dari guyup kan. Iya. Jadi menurut gue dikumpulin ya. Nah, ya itu yang gue ingin, kalau misalnya itu berhasil, yang bisa mengkonek antar kampus tuh bisa jadi wacana baru terhadap suara si film itu sebagai medium yang accessible gitu loh. Maksudnya ternyata di luar sana juga orang juga demikian gitu loh. Banyak mahasiswa teknik misalkan yang punya ketertarikan terhadap film, yang non-film background non-film tertarik terhadap film gitu loh. Tapi sayangnya memang setiap negara punya kulturnya masing-masing ya. Mungkin ya kalau gue bisa cerita ya, mungkin ya karena kultur di sana, kultur menontonnya di sana sama kultur ya produksinya juga kan memang sudah jauh lebih ini ya, lebih duluan, lebih established juga gitu. Mungkin bisa gue ceritain waktu gue ke festival film Oberhausen tahun 2016 gitu. Gue banyak kenalan sama misalnya kayak profesor nuklir di kampus ini, profesor biologi di kampus ini, yang sama sekali nggak kerja di film, bukan dari background film, yang datang untuk nonton film gitu. Kan berarti kan memang, maksudnya kalau tadi balikin kebingungan lo gitu, atau keresahan lo atau kegelisahan lo itu tentang ya lo pengennya film tuh jadi untuk semua orang, berarti di sana kan memang udah jadi kebutuhan gitu, yang udah nggak ngelihat lagi background atau latar belakang pendidikan atau apapun gitu. Kalau lu lagi ada acara tentang film atau festival film, ya datang, gua cuti, gua datang ke situ karena Oberhausen itu adalah kota kecil. Bilang bisa kali ini, kecilnya kecil banget. Lu bisa keliling kotanya dalam nggak nyampe setengah hari. Ya 3 jam 4 jam lu bisa keliling kali. Kita nama satu Garut misalkan. Iya, jadi kayak lu memang sengaja, gua mau cuti seminggu buat ke Oberhausen nonton film profesor biologi gitu. Kan berarti kan kulturnya udah kuat banget, udah jadi kebutuhan gitu kan. Sebenarnya tadi lu mau nanya atau mau apa sih? Ya kalau yang gua tahu memang juga mungkin lu nanyanya sama si program directornya Clermont-Ferrand kan. Yang adalah orang yang bekerja di festival, yang bisa jadi dia juga nggak tahu banyak tentang UKM gitu, kampus di Prancis berapa banyak, dan sinema itu udah jadi kayak urat nadinya mereka, udah menubuh sama mereka. Kultur menonton atau kultur sinefilia itu udah tua di sana. Maksudnya kata itu juga kan datangnya dari mereka gitu. Tapi kan berarti kalau lu ngelihat geng-gengnya kayak du Cinema atau French New Wave itu yang datangnya memang dari cinephile yang nongkrong setiap hari di Cinematheque Francais untuk nontonin arsip film yang ada di vault-nya mereka, atau ada gerakan lain kayak di sekitar tahun itu juga nama McMahon, yang dekat dari bioskop kecil yang bioskop kecil yang memang ini akhirnya jadi tempat ngumpul sinefil gitu, terus akhirnya bisa menerbit terbitan majalah sendiri gitu, counternya kayak du Cinema gitu. Ya emang kulturnya udah ini banget, sudah semua orang gitu. Sudah semua orang gitu. Maksudnya kalau lu misalnya pendidikan tentang seni gitu di sana kan, lu tiap hari, maksudnya misalnya kayak di sana gitu, di kota-kota kecil pun ada museum gitu yang lu udah biasa ngelihat karya-karya seni itu dari lu kecil gitu, biasa diajakkan jalan-jalan ke museum atau nonton bareng, itu adalah udah kultur yang dari kecil gitu. Jadi mungkin ya, jadi kalau ngomongin yang lebih spesifik, ada nggak sih sinefile yang berdasarkan dari kampus teknik doang gitu-gitu, mungkin udah beda ya, mereka udah nggak penting lagi buat mereka mungkin, atau bisa jadi ada, tapi ya orang programming itu nggak tahu juga gitu kan, gitu.
mungkin kayak ibaratnya kok tuh kalau misalkan di Prancis nih misalkan mereka nggak terbiasa makan nasi, mereka bikin komunitas makan nasi gitu loh. Iya, karena itu suatu hal yang itu suatu hal yang nggak biasa gitu kan. Jadi mereka harus bergabung. Sekarang Indonesia tuh jadi udah nggak relevan gitu, orang kita semua makan nasi gitu. Jadi nggak perlu bikin lagi. Boleh juga alegori lo. Gitu. Ya mungkin gitu. Nah terus Iya. gitu. Itu terus. Ya maksudnya ya usaha-usaha yang gue coba itu masukin juri kayak gitu. Juri ada profesor matematika gitu. Yang dia punya belakang, beliau pernah jadi atase kebudayaan dan lain-lain dan ya seru juga sih ternyata menambah elemen-elemen gitu loh. Ternyata tertahu ketika mereka membawakan catatan juri ada hal-hal yang karena beliau tuh orangnya orang pendidikan, jadi beliau tuh berpikirnya secara pedagogis juga gitu, jadi menarik juga gitu ketika menambah elemen lebih kaya gitu loh dalam membaca film. Ya, itu bagus. Ya itu kan berarti salah satu usaha lo untuk makin melebur gitu kan. Maksudnya bisa ada banyak perspektif yang bisa dipakai untuk membaca film atau gitu. Atau persoalan-persoalan yang diangkat atau di film gitu. Begitu. Ya. Oh iya, maksudnya kan biasanya kan LFM tuh LFM Danfest itu diadainnya di dalam kampus ya kan. Pokoknya kemarin gue lihat wah diadain di IFI nih. Wah ada program yang Clermont-Ferrand nih gitu. Wah strategi nih. Bagus juga gitu. BTW gimana Arkivel sejauh ini? Kalau persiapan untuk tahun ini? Maksudnya? Ya mungkin kayaknya diundur, bisa juga jadi online, tapi kita masih menunggu perkembangan situasi dan kondisi dalam sebulan 2 bulan ke depan gitulah. Gue sampai sekarang belum tahu sih festival online tuh kayak gimana. Ya banyak kok, misalnya kayak Oberhausen gitu online, kan sih online juga. Jadi, gitu. Ya biasanya lu ini sama aja kayak mereka ada yang memperlakukan kayak lu kayak ke festival biasa, lu beli tiket, lu booking tempat, seatnya terbatas, jadi yang nonton satu film itu maksimal cuma 500 orang. Gitu, kalau udah lebih dari 500 lu udah gak bisa nonton juga. Kayak lu masuk ke bioskopnya tiketnya habis, bangkunya habis, kayak gitu. Ada juga yang ada yang bayar, ada yang gratis juga untuk film-filmnya kayak gitu. Ya ini suatu hal baru yang juga kita akan pelajari. Gitu sih. Iya betul. Lu bulan apa sih kemarin terakhir? Februari. Itu ini masih belum ini ya? Itu ini banget lah. Deket banget ya? Iya. Sama kayak Berlinale gitu. Di Wuhan udah kejadian gitu loh. Ibaratnya. Cuman di Indonesia masih belum ada apa-apa, jadi kayak masih jalan aja gitu. Tapi emang sekarang kayak waktu yang ini ya, difficult times lah. Tuh Uci Fest, festival anak-anak UMN juga online tuh. Iya. Film ya? Iya sih. Apa? Maksudnya yang di stream YouTube tuh film kan? Maksudnya film ya kan? Iya mereka, gue kemarin sempat nonton kayak satu film gitu sih. Ikutan sama si Dua lagi nonton itu, gue ikutan. Iya kayak mereka, sama kayak bikin festival biasa mereka. Misalnya jadwalnya hari ini, jadi lu cuma bisa nonton filmnya pada jam yang sudah ditentukan kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, karena sudah mau azan imsak, biasanya gue nanya nih, film favorit lu apa aja? Misalnya 10 kalau lu sebut, yang lu inget. Aduh, yang gue inget. Ini petan, bukan main gue ngejudge selera ya, tapi maksudnya petan untuk tamu yang ini, latarnya ini, ada sukanya filmnya kayak gini. Oke. Buat petan gitu. Berapa film? 10 kalau lo bisa. Banget. Yaelah. Gue senang banget sama Pulp Fiction dari dulu, dari pertama kali gue nonton film. Oke. Aneh-aneh tuh, bukan aneh ya, maksudnya kayak tuturnya aneh. Beda lah ya. Iya, gue suka Pulp Fiction. Gue juga, ini
ini nggak film pop, maksudnya kayak ada campur sama film yang gue baru tonton tapi gue ingat ya, jadi kayak terus gue suka gitu loh. Gue juga suka Inglourious Bastard juga, terus gue suka Jojo Rabbit, lucu banget Jojo Rabbit. Terus itu apa tuh? Gue belum pernah denger tuh. Jojo Rabbit itu apa? Rabbit, cerita ini cerita tentang anak-anak di dunia Nazi gitu lah. Jadi ini anak-anak masuk perspektif Nazi dari Nazi dari perspektif anak-anak, mungkin bisa dibilang gitu ya. Oh gitu, film kartun. Film Taika Waititi, film Taika Waititi. Film Oscar, jadi kayak lucu gitu gue. Terus gue suka Godfather, suka banget gue. Yang pertama. Terus apa lagi ya? Bentar. Bentar, ingat-ingat dulu. Film-film Lord of the Rings, ya pokoknya yang gitu. Triloginya lah ya, semuanya. Triloginya. Terus gue suka film apa lagi ya? Gue suka ini sih. Apa namanya? Film ini yang di Hong Kong. Chungking. Chungking Express. Ya, gue suka Chungking Express. Terus kemarin waktu itu pernah nonton satu film Chungking Express, gue suka. Terus film apa lagi ya? Berapa itu? Sama trio dihitung kan? Enggak, itu gue hitung satu, enak aja loh. Gue suka ini. Ad Astra juga keren. Gue suka Ad Astra. Lu nonton film-film James Gray yang sebelumnya nggak? Belum ya? Gue selalu tertarik sama film-filmnya dia. Itu film apa? Film sci-fi tentang perjalanan keluar angkasa yang menurut gue paling humanis lah. Ya berarti lo harus nonton Solaris. Filmnya Andrei Tarkovsky. Gue suka banget itu. Terus habis itu apa lagi ya? Gue suka Janji Joni. Film. Janji Joni itu menarik. Terus apa lagi ya? Itu berapa tuh? Udah 8, 2 lagi. Pasti bisa ada. Godfather, Pulp Fiction, terus Godfather lu udah nonton sampai ketiga? Udah sampai ketiga. Tapi yang lo paling demen yang pertama? Ya, setelah gue rewatch lagi ternyata filmnya cukup dalam banget ya. Kita pernah bikin kelas nonton gitu. Kita pernah bikin kelas nonton gitu dari bagian belajar isi film gitu di Forum Lenteng. Jadi membaca dan mempresentasikan kembali yang diomongin di dalam Godfather dari latar belakang kuliah lo masing-masing kayak gitu. Jadi ada yang baca dari sisi ekonomi, ada yang baca dari kriminologi, ada yang baca dari sastra kayak gitu. Yang tepok jidat yang dari teknik fisika. Bisa. Tapi abis lu nomor 10 lu coba bilang membaca Godfather dari enggak kalau teknik fisika teknologinya aja. Boleh juga, itu kan menarik. Teknologi produksinya. Abis itu ini film apa lagi ya? Film-film kayak mafia gue suka. Misalnya? Terus apa lagi ya? Ini bukan favorit sih, tapi gue cukup memorable untuk ingat film ini. Gue waktu itu pernah nggak tahu dikasih tonton film Iran tentang anak cewek yang pengen nonton bola. Offside. Iya. Filmnya Jafar Panahi, iya. Gue nonton film itu apa ya? Kayak aneh aja gitu, maksudnya filmnya gitu aja gitu, maksudnya gitu aja gitu. Nonton anjing filmnya gini coy. Itu buat gue memorable gitu loh, maksudnya kayak gue jarang nggak pernah nyentuh film-film yang Iran ya, film-film sinema Iran. Ketika gue ngeliat itu
mereka punya gaya cerita yang sangat berbeda. Gue nggak bisa bilang itu favorit, tapi memorable sih. Tergantung sih definisi favorit sih. Kayaknya kalau definisi favorit kalau menurut gue adalah kalau lo mau nonton film gitu, terus yang paling mungkin bisa juga kayak film yang paling sering lo tonton ulang. Ya kan kalau favorit berarti kan lo deket banget gitu kan ya. Iya. Gitu. Tapi kalau yang Java, yang Offside sih menurut gue kalau ditonton ulang nggak seperti kayak film-film yang nantilah. Ibaratnya kalau nonton. Tapi berarti Offside gue taruh nomor 10 nih. Iya, nomor 10 lah kalau klasemen. Coba sebelum nutup lu ceritain gimana lu membaca teknik produksi dalam Godfather dari sisi anak teknik fisika. Kalau itu kayak susah ya, tapi yang gue tangkap itu kan sekarang 4D ya. 4D, maksudnya udah 4K lah, udah canggih banget. Sekarang tuh ternyata udah bisa nambahin FPS dan refining gambar gitu. Itu kan film dibuat tahun 72 ya. Dan kameranya bisa dipertajam tuh dengan teknik lebih komputer sih. Cuman yang gue tangkap sekarang sinema udah kayak gitu. Kemarin gue ngeliat ada video film terlama dibuat tahun 1888, cuman 20 frame itu per second. 20 fps jadi 200 fps. Dimanipulasi secara digital gitu. Iya. Dan gambarnya di continuous gitu loh, yang sebelumnya patah-patah jadi continuous gitu. Dan kita bakal ke depannya menikmati film-film lama dengan kualitas yang canggih banget lah. Tapi lo tahu nggak sih kalau teknologi digital itu sampai sekarang tuh masih mengejar kerapatan dan kedalaman dari film-film yang dibuat pakai celluloid. Dan itu belum sampai. Iya. Makanya banyak orang yang ingin tetap pakai celluloid karena ini ya. Ada yang belum bisa. Iya, ada yang belum dicapai ya. Ya kayak itu baru seperberapanya doang, 10% paling teknologi digital baru mencapai kerapatan. Secara resolusi juga beda kan, kalau pakai yang berapa pitanya itu setara sama, pokoknya lebih kecil lah. Jadi celluloid itu secara quality superior sebenarnya, cuman ya memang secara handling tidak seperti digital yang gampang banget. Ya, oke. Terima kasih Iqbal. Nih 1,5 jam ya tadi gue bilang, nggak berasa kan? Iya benar. Benar-benar jadinya ngobrol-ngobrol sinema ya. Iya, memang itu tujuannya ngomongnya. Maksudnya pengalaman lo aja gitu. Ya makasih Iqbal atas berbaginya. Sukses sama LFM ITB. Sukses sama sisa kuliah lo. Iya, sukses juga buat Forland, dan terima kasih udah gue ngasih rekomendasi gue tuh bener-bener kayak ngasih list banyak banget coy. Catat gak? Oh ya. Catat. Ntar gue tagih. Ya, terima kasih. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Ya sukses buat LFM di Gunfest dan sisa kuliah lo. Berarti lu nggak akan jadi direktur Gunfest untuk berikutnya ya? Iya. Pasti ganti ya. Iya pasti. Iya. Paling ini kan programnya terus berlangsung sampai menjelang Lebaran gitu kan. Besok itu rencana kawan bicara yang gue undang adalah Rahmat. Ada Rahmat gak? Tadi ada nonton sih. Rahmat adalah seorang pembuat film dari Makassar. Dia sudah menempuh pendidikan film. Udah kelar belum ya? Dari di ISI Surakarta ya, kalau nggak salah. Itu besok. Ya dia pernah menang di Archipel tahun lalu, Forum Lenteng Award gitu. Filmnya unik banget. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Dan gue kemarin itu jadi sempat ketemu pas gue lagi ke Kasseler Dogfest di Jerman gitu. Tiba-tiba ada dia gitu. Ternyata dia juga dia mendapatkan beasiswa untuk residensi dari Kemendikbud karena dia menulis buku puisi gitu. Jadi dia memilih Kassel sebagai kota untuk dia mencari inspirasi untuk menulis gitu. Ya kocak juga sih. Karena pas gue ceritain sama teman-teman gue orang Jerman, kenapa dia milih Kassel gitu, kota kecil gitu. Oke. Ya makasih, sampai jumpa lagi besok bersama kawan bicara saya.
Rahmat Mustaqim ya namanya. Gitu. Oh, salah. Ya makasih kawan-kawan yang udah menyaksikan juga. Sampai jumpa dan selamat puasa hari ke-15. Bye. Bye.